Halo, Sobat Petualang. Selamat datang di saluran kita. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu negara paling menarik di dunia, Guatemala. Negeri di jantung Amerika Tengah yang menyimpan sejuta kisah. Dari peradaban kuno hingga dinamika politik modern. Dari keindahan alam yang memukau hingga budaya yang penuh warna. Dalam video ini, kita akan menyusuri sejarah panjang Guatemala. Mengenal warisan Maya yang masih hidup hingga kini, menjelajahi fakta unik tentang alamnya, bahkan mengetahui bagaimana coklat pertama di dunia mungkin lahir di sini. Siapkan secangkir kopi Guatemala yang harum, duduk nyaman, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Guatemala adalah negara kecil yang terletak di Amerika Tengah, yang secara geografis termasuk dalam kawasan Amerika Utara. Ia berbatasan dengan Meksiko di utara dan barat laut, Belize di timur laut, Honduras di tenggara, dan El Salvador di selatan. Ibu kotanya adalah kota Guatemala, sebuah kota metropolitan yang dinamis dan penuh kontras. Pada tahun 2025, Guatemala dipimpin oleh Presiden Bernardo Arévalo, putra dari seorang pemimpin reformis terkenal. Sebuah simbol harapan baru bagi rakyatnya. Luas wilayahnya mencapai 108.888 km persegi, dengan populasi sekitar 18,4 juta jiwa, menjadikannya negara terpadat di Amerika Tengah. Mata uang resminya adalah Quetzal Guatemala, diambil dari nama burung nasional yang begitu sakral bagi peradaban Maya. Dan tahukah kamu? Nama Guatemala sendiri konon berarti tanah dari banyak pohon. Dari kata Nahuatl Cuauhtlamalan. Sayangnya, hutan-hutan itu kini terancam akibat penebangan liar, meski upaya konservasi terus dilakukan. Jauh sebelum Spanyol datang, tanah ini telah dihuni selama lebih dari 20.000 tahun. Namun masa keemasannya terjadi ketika peradaban Maya berjaya. Sebuah masyarakat maju dengan astronomi canggih, sistem tulisan, dan arsitektur megah. Hingga kini, lebih dari 5.000 situs arkeologi tersebar di seluruh negeri. Salah satu yang paling terkenal adalah Tikal. Sebuah kota kuno di tengah hutan lebat di wilayah Petén, yang dianggap sebagai tempat kelahiran peradaban Maya. Taman Nasional Tikal bukan hanya situs warisan dunia UNESCO, tapi juga satu-satunya situs campuran, menggabungkan nilai alam dan budaya. Bayangkan, piramida raksasa menjulang di antara kanopi hutan tropis. Sementara burung Quetzal, simbol kebebasan dan kehidupan terbang melintas. Bukan hanya arsitektur mereka yang luar biasa. Orang Maya juga memuja pohon kakao. Mereka percaya coklat adalah makanan para dewa. Dan beberapa ahli bahkan meyakini bahwa coklat batangan pertama di dunia dibuat di Guatemala. Hari ini, coklat panas tradisional masih menjadi minuman favorit, terutama saat mendaki gunung berapi di pagi hari. Namun, sejarah Guatemala bukan hanya tentang kejayaan masa lalu. Abad ke-20 membawa masa gelap yang tak terlupakan. Pada tahun 1944, Guatemala mencoba jalan demokrasi dengan terpilihnya Presiden Jacobo Arbenz, seorang reformis yang ingin membagikan tanah kepada petani miskin. Namun kebijakan sosialisnya mengancam kepentingan perusahaan Amerika, terutama United Fruit Company. Akibatnya, pada 1954, CIA Amerika Serikat diam-diam mendukung kudeta yang menjatuhkan Arbenz. Sejak itu, Guatemala jatuh ke tangan pemerintahan militer otoriter, yang memicu perang saudara terpanjang di Amerika Latin. Berlangsung 36 tahun, dari 1960 hingga 1996. Lebih dari 200.000 orang tewas. Sebagian besar warga sipil Maya yang menjadi korban kekejaman negara. Dampak trauma sosial dan ketimpangan masih terasa hingga hari ini. Tapi dari kegelapan itu, muncul sosok-sosok luar biasa, seperti Rigoberta Menchutum,
aktivis Maya yang meraih Nobel Perdamaian pada 1992, karena memperjuangkan hak masyarakat adat. Kota Guatemala metropolis yang berdetak cepat di tengah dataran tinggi. Tak hanya menjadi kota terbesar di negara ini, Guatemala City juga memegang predikat sebagai kota terpadat di seluruh Amerika Tengah. Namun di balik hiruk-pikuknya, kota ini menyimpan perpaduan menarik antara sejarah kolonial, budaya Maya yang hidup, dan wajah modern Amerika Latin. Didirikan pada tahun 1620, kota Guatemala berdiri di atas ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, memberikan udara sejuk yang kontras dengan panasnya wilayah pesisir. Dari sini, jantung politik, ekonomi, dan budaya Guatemala berdenyut setiap hari, menjadikannya pusat arah dan identitas nasional. Dan berkat letaknya yang tinggi, udara di sini sejuk sepanjang tahun, membuat suasananya selalu nyaman untuk berjalan kaki di taman, menikmati kopi khas Guatemala, atau sekadar mengamati ritme kehidupan kota yang terus berubah, namun tetap berakar pada sejarah yang dalam. Negara ini bukan hanya indah, tapi juga hidup, secara harfiah. Bayangkan, ada lebih dari 30 gunung berapi yang tersebar di seluruh wilayahnya, seperti barisan penjaga yang gagah berdiri di Cakrawala. Dari semua itu, 3 diantaranya masih aktif bergemuruh: Fuego, Santiaguito, dan Pacaya. Nama-nama yang akrab di telinga para petualang sejati. Namun, di antara mereka, Gunung Pacaya menawarkan pengalaman yang benar-benar tak biasa. Bayangkan kamu berdiri di medan hitam vulkanik, merasakan hangatnya tanah di bawah kaki, dan di kejauhan terlihat semburan asap tipis dari kawah yang masih aktif. Di sini, mendaki bukan sekadar olahraga. Ini adalah petualangan yang memadukan adrenalin dan keajaiban alam. Dan bagian paling menyenangkan? Setelah sampai di atas, kamu bisa memanggang marshmallow langsung di atas tanah panas yang masih menyimpan sisa energi dari perut bumi. Rasanya, campuran antara manisnya gula dan sensasi luar biasa. Karena kamu baru saja berpesta di gunung berapi yang masih hidup. Lalu ada Danau Atitlan Permata Biru yang tenang di jantung negeri ini. Dengan kedalaman mencapai 340 meter. Ia memegang gelar sebagai danau terdalam di seluruh Amerika Tengah. Tapi keindahannya bukan hanya soal angka. Danau ini terbentuk dari letusan dahsyat gunung berapi sekitar 100.000 tahun lalu, dan sejak itu, alam seperti bersekongkol untuk menciptakan pemandangan yang nyaris ajaib. Bayangkan air biru kehijauan yang berkilau memantulkan langit pagi, dikelilingi oleh 3 gunung berapi megah, Atitlan, Toliman, dan San Pedro. Di sekitarnya, desa-desa Maya berdiri anggun di tepian danau, masing-masing dengan bahasa, warna kain tenun, dan ritual khas yang diwariskan turun-temurun. Saat matahari terbenam, bayangan gunung berapi memeluk air danau, sementara perahu kecil melintas perlahan, seolah waktu sendiri ikut melambat. Di Atitlan, kamu bukan sekadar berwisata, kamu seakan melangkah ke dalam lukisan hidup, di mana sejarah, budaya, dan keindahan alam berpadu dalam harmoni yang sulit dilupakan. Uniknya, Guatemala juga memiliki keistimewaan geografis yang jarang dimiliki negara lain. Ia menyentuh 2 samudra sekaligus. Di sisi barat, Samudra Pasifik membentang luas dengan ombak besar dan pantai berpasir hitam hasil letusan gunung berapi. Sementara di timur, Laut Karibia menyapa dengan airnya yang jernih, berwarna biru toska, serta irama santai khas tropis. Yang menakjubkan, jarak antara keduanya hanya sekitar 200 km cukup dekat untuk membuat pengalaman yang tak biasa. Berenang di 2 laut yang berbeda dalam 1 hari. Bayangkan pagi hari kamu berselancar di pantai Monterrico di tepi Pasifik, merasakan debur ombak yang kuat dan angin garam yang segar. Lalu sore harinya, kamu sudah bisa bersantai di Livingston, memandangi matahari tenggelam di Karibia sambil menikmati musik Garifuna yang riang. Guatemala juga kaya akan keragaman budaya. Meski bahasa Spanyol adalah bahasa resmi, ada 21 bahasa Maya yang masih digunakan sehari-hari, sebuah bukti ketahanan identitas adat. Salah satu pemandangan ikonik di jalanan Guatemala? Bus sekolah kuning bekas dari Amerika Serikat.
Setelah pensiun di AS, ribuan bus ini dikirim ke Guatemala, lalu dihias ulang dengan warna-warni mencolok dan dijadikan angkutan umum. Dijuluki Chicken Bus, karena desainnya yang ramai dan penuh karakter. Di bidang ekonomi, kopi Guatemala adalah salah satu yang terbaik di dunia. Sejak abad ke-19, kopi menjadi tulang punggung ekspor. Dan hingga kini, petani lokal terus menghasilkan biji kopi premium dengan rasa coklat dan buah-buahan yang khas. Dan jangan lupa, Guatemala adalah salah satu produsen batu giok terbesar di dunia. Setelah badai Mitch tahun 1998, tanah longsor membuka tambang giok raksasa, seukuran negara bagian Rhode Island. Kini, giok merah, hijau, dan biru dari sini diolah menjadi perhiasan yang dikagumi dunia. Setiap 1 November, Guatemala merayakan Festival Layang-Layang Kematian. Sebuah tradisi unik di mana keluarga membuat layang-layang raksasa berwarna-warni untuk menghormati arwah leluhur. Berbeda dari hari kematian di Meksiko, di sini layang-layang dipercaya menjadi jembatan antara dunia orang hidup dan arwah. Guatemala mungkin kecil di peta, tapi ia begitu besar dalam sejarah, budaya, dan keindahan alamnya. Ia adalah tempat di mana masa lalu dan masa kini berdansa dalam harmoni, kadang penuh luka, tapi selalu penuh harapan. Jika kamu pernah bermimpi menjelajahi reruntuhan kuno, mendaki gunung berapi, menyeruput kopi terbaik, atau sekadar merasakan hangatnya budaya yang autentik, maka Guatemala layak masuk daftar impianmu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan petualangan kita berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.